Ekitike, he's in, and he scores! Welcome to the Premier League! Semenyo! It's away from Hartman brilliantly. Richarlison! Lewis into the area, and Haaland scores! Brilliant from Reinders. On it went to Lewis, across the face of the goal. Perasaan baru masuk pekan pertama deh, tapi udah banyak gebrakan aja yang muncul. Kita sudah disajikan dengan momen-momen yang menarik atensi dan penuh drama. Dengan wajah serba baru, mulai dari jersey baru, pemain baru hingga pelatih baru, pekan pertama terasa berjalan seru banget. Boleh dikata, pekan perdana Premier League musim ini langsung dibuka dengan deretan pertandingan yang bertabur intrik, persaingan, hingga kejutan tak terduga. Dari aroma perebutan tahta pemimpin liga, hingga meledaknya penampilan klub promosi. Belum lagi adegan tersandungnya klub juara dunia sampai kelakuan pemain overrated yang cuma bisa benerin rambut doang. Berikut ini Starting Eleven akan menghadirkan apa saja momen ikonik di pekan pertama Premier League musim ini. Kita mulai dari sang juara bertahan, Liverpool yang didapuk untuk membuka pekan perdana Premier League musim ini. Anfield kedatangan Bournemouth asuhan Andoni Iraola yang kembali berambisi menjadi giant killer. Laga dibuka dengan momen penghormatan yang penuh hikmat dan mengharukan untuk mendiang Diogo Jota. Tribun Anfield dipenuhi dengan lautan koreo dan banner yang menggambarkan kecintaan pada Jota. Tak hanya fans Liverpool, ribuan pendukung Bournemouth juga menunjukkan gestur penghormatan kepada sang legenda. Wasit Anthony Taylor membuka laga dan The Reds langsung menunjukkan kedikdayaannya. Pasukan Arne Slot terlalu perkasa dengan unggul penguasaan bola dan percobaan tembakan. Hasilnya, Liverpool sempat memimpin 2-0 yang salah satu golnya datang dari Hugo Ekitike. Gol di menit ke-37 ini lebih dari sekedar pembuka keunggulan tuan rumah, tapi seolah menjadi pembuktian Ekitike kalau dirinya tak salah dibeli dari Eintracht Frankfurt dengan harga 95 juta pounds. Kondisi memimpin 2 gol ini memang memantik semangat Liverpool untuk memperlebar jarak. Sayangnya, The Reds terlena sehingga tanggul pertahanan mereka jebol 2 kali oleh pelaku yang sama. Dialah Antoine Semenyo yang menaklukkan Alisson Becker di menit 64 dan 76. Situasi imbang ini semakin bertambah buruk setelah terdapat oknum fans Liverpool yang kedapatan melakukan ujaran rasisme pada Semenyo. Terjebak dalam situasi yang rumit, Slot melakukan pergantian pemain yang ternyata jadi berkah. Menit 82, Slot memasukkan Federico Chiesa yang menggantikan Florian Wirtz. Ternyata Chiesa mampu menjadi pemecah kebuntuan dengan golnya 6 menit berselang. Dari situlah kepercayaan diri Liverpool kembali muncul. Sampai akhirnya The Egyptian King Mohamed Salah menutup laga dengan gol penentu di masa injury time. Liverpool pun menang dramatis dengan skor 4-2. Kemenangan yang menjadi pesan bahwa mereka masih jadi kandidat terkuat calon juara. Berikutnya dari laga Sunderland versus West Ham. Dari laga ini Mimin menangkap sesuatu yang absurd. Kayaknya yang pantas disebut tim promosi itu West Ham deh. Memang, Sunderland belum menunjukkan penampilan yang 100% saat 45 menit pertama. Malah West Ham sempat mempertontonkan performa menjanjikan dengan dimotori Lucas Paqueta dan James Ward-Prowse. Namun, penyelesaian akhir yang berantakan dari Jarrod Bowen dan Niklas Füllkrug menjadi kendala berarti. Memasuki babak kedua, Graham Potter pasti tak menyangka dengan transformasi gaya bermain tuan rumah. Sunderland pimpinan Regis Lebris memang kalah penguasaan bola, tapi mereka mengambil alih jalannya laga dengan akurasi tembakan on target yang lebih terarah. Bersamaan dengan gencarnya serangan Sunderland, pertahanan The Hammers justru kalang kabut dan sering meninggalkan lubang menganga. Kesempatan itu langsung digunakan dengan baik oleh Eliezer Mayenda menit 61 serta Daniel Ballard menit 73. Bermula dari skema umpan lambung, keduanya menyambutnya dengan sundulan yang mematikan bagi Mats Hermansen. Tertinggal 2 gol, Potter memasukkan Callum Wilson sebagai ujung tombak baru. Tentu dengan harapan agar mereka bisa selamat dari malu. Nyatanya, realita tak sesuai ekspektasi. Alih-alih menembak tepat sasaran,
Ex-penyerang Newcastle itu malah dikunci bek-bek Sunderland. Bencana untuk klub asal London masih belum usai, saat Wilson tetap saja tak mampu menghadirkan perubahan. Sunderland dengan cerdiknya memanfaatkan kelengahan Aaron Wan-Bissaka dan Jean-Claire Todibo dalam menutup lubang di sisi kanan. Dengan tembakan terukur dari kaki kanan, William Isidore menyempurnakan kemenangan Sunderland menjadi 3-0. Selain jadi ucapan selamat datang kembali, kemenangan ini jadi yang pertama bagi Sunderland di Premier League sejak 2017 melawan Hull City. Lanjut ke laga yang dinantikan pecinta Premier League di tanah air, sudah pasti karena di laga ini ada pemain hebat keturunan Indonesia yang menjalani debut di liga terbaik sejagat raya. Sesuai prediksi, Pep Guardiola langsung menurunkan Tijani Reinders saat bertamu ke kandang Wolverhampton Wanderers. Menggunakan formasi 4-3-3, Pep memasang Tijani di kanan dengan tandem Nico Gonzalez di tengah dan Bernardo Silva di kiri. Sejak awal laga, The Sky Blues langsung mengambil inisiatif menggempur Wolves. Salah satu pemain yang sangat aktif menggalang serangan ke depan adalah Tijani. Nyong Maluku itu membuka aksinya dengan membantu terciptanya gol pertama Erling Haaland menit 34. Dimulai dengan pergerakannya yang licin, Tijani memberi bola pada Rico Lewis yang langsung dieksekusi Haaland. Selang beberapa menit setelahnya, Tijani mengukir gol debutnya di Premier League. Memasuki menit 37, Oscar Bob menjadi orang yang mengirimkan umpan pada Tijani yang diselesaikan dengan apik oleh ex-pemain AC Milan itu. Apakah aksi Tijani sudah selesai? Tentu saja belum. Saat babak kedua bergulir, Tijani menyempurnakan debutnya dengan menyumbang asis untuk gol kedua Haaland menit 61. Molineux Stadium hari itu menjadi korban pembantaian 4 gol City. Selepas laga berakhir, mengalir banyak sekali pujian untuk Tijani, salah satunya pernyataan bahwa Tijani dirasa terlalu murah dihargai 55 juta euro. Sebab, dengan penampilan yang memukau, Tijani bisa dihargai lebih mahal. Pindah ke laga derby London yang berlangsung di Stamford Bridge. Berstatus sebagai klub juara dunia, Chelsea menjamu Crystal Palace yang baru dinobatkan sebagai pemenang Community Shield. Berdasarkan sejumlah prediksi, laga ini seharusnya menjadi ajang pembuktian bagi Chelsea sebagai penantang kuat juara. Anehnya, singa London Barat malah dibuat pusing dengan skuad The Eagles. Anak asuh Oliver Glasner mampu mengurung Chelsea di tengah dengan permainan disiplin. Sekalipun Enzo Maresca mengandalkan João Pedro dan Cole Palmer, mereka tetap saja kesulitan membongkar pertahanan Palace. The Blues secara statistik unggul urusan jumlah tembakan dan penguasaan bola, tapi apalah artinya itu kalau on target mereka kalah tipis dari Palace. Palace bahkan bisa saja memenangkan laga lewat tendangan bebas Ebereki Eze. Tapi sayang, wasit menganulir gol itu lantaran Mark Guehi dianggap terlalu dekat dengan pagar betis pemain Chelsea. Hingga akhir tak ada hal yang menarik selain momen Guehi yang ngambek saat dipanggil Glasner. Terakhir ada laga Super Big Match Manchester United versus Arsenal yang memeriahkan pekan pertama. Sebelum dimulai, banyak sekali yang menantikan adanya pertemuan antara Benjamin Sesko dan Victor Gyökeres sejak awal laga. Namun, Ruben Amorim memilih memarkir Sesko lebih dulu dan memasang Mason Mount. Sedari awal, MU tampil meyakinkan dengan penampilan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Keduanya kerap kali masuk membahayakan kotak penalti David Raya. Sayangnya, momen dominasi itu memudar setelah Ricardo Calafiori menyundul bola dari skema sepak pojok. Selepas tertinggal, Cunha dan Mbeumo benar-benar jadi mimpi buruk Ben White dan Gabriel. Berulang kali sepakan-sepakan keduanya menemui sasaran tapi belum mampu mengubah keadaan. Pemandangan tersebut tak hanya di babak pertama tapi juga berlanjut di babak kedua. Bahkan ada momen ketika Cunha harus dijatuhkan oleh William Saliba di kotak 12 pas. Anehnya, wasit tidak melihatnya sebagai pelanggaran. Padahal jelas Saliba mengincar kaki Cunha dengan menguncinya hingga jatuh. Oh iya, bicara soal dua striker baru, baik Sesko maupun Gyökeres belum bisa menghadirkan perubahan. Gyökeres lebih sering benerin rambut daripada menghadirkan ancaman ke Altay Bayindir. Gyökeres pun ditarik keluar oleh Arteta. Sementara Sesko yang masuk menggantikan Mount masih belum dapat menemukan ruang tembak. Ia malah terperangkap saat para pemain MU lainnya malah rebutan nembak di kotak penalti. PMI